Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium mengkritik hidup orang-orang Kristiani yang seperti orang pulang dari pemakaman. Murung, lesu, suram, seolah-olah hidup ini beban, salib itu suatu musibah. Dia mengkritik itu, Paus kita Fransiskus. Karena hidup Kristen bukan seperti itu. Ada sukacita yang harus selalu muncul, yang selalu ingin diwartakan. Karena itu Evangelii Gaudium adalah sukacita Injil. Paus Fransiskus mengajak kita untuk melihat bahwa tanda orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik, memang orang berpikir tanda kita itu kalau orang pakai salib, atau namanya itu belakangnya Matius, Maria, Felicia, Katolik. Atau di rumahnya ada gambar Bunda Maria. Tapi lebih dari itu, tanda orang-orang Kristen yang sejati adalah dia punya sukacita. Mewartakan dan bisa memberikan kesaksian itu lewat hidupnya. Bukan hanya lewat khotbah, bukan hanya lewat firman. Orang bisa berfirman, membawakan firman, tapi pulang ya murung lagi, protes kepada Tuhan, hidup meringkuk dalam kegelapan maut lagi. Seperti yang mungkin nanti akan kita dengar dalam Kidung Sakaria. Tapi kita ini orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang diajak sebagai orang-orang yang merdeka, tunjukkan sukacitamu. Ya bukan melompat-lompat seperti anak kijang, tetapi kita diajak untuk, oh iya, ini orang Katolik, ini orang Kristen bahasa ini. Karena apa? Bisa terlihat dari wajahnya itu ada kesaksian, sukacita bahwa saya punya Tuhan yang membebaskan saya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini dan bacaan hari ini sebenarnya dari Kidung Agung mengajak kita untuk memahami apa itu sukacita. Kisah Injil ini sungguh mengagumkan karena Ibu Maria itu saya yakin belum memberitahukan ke Elizabeth situasi yang dialaminya. Tetapi Elizabeth kita tahu dalam kuasa Roh Kudus tahu. Dulu belum ada pemeriksaan USG. Seperti sekarang mungkin jenis kelamin anak sudah tahu. Tetapi ketika melihat Ibu Maria mendengar salamnya, Shalom itu damai sejahtera. Dia melonjak kegirangan. Dan dia mengucapkan kata-kata yang sebenarnya itu tidak bisa diucapkan manusia. Karena sepupunya baru datang. Kabar malaikat itu diberitahukan dalam kesunyian. Dia tidak mungkin tahu. Dan dia tahu bahwa di situ ada Tuhan. Sehingga siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Anda tahu ya, Yesus itu baru beberapa hari yang lalu diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan hadir di rahimmu, Maria. Ini hendak mengatakan dalam ajaran iman Katolik bahwa kehidupan itu dimulai sejak awal. Bukan 3 bulan, bukan 3 minggu, tetapi sejak awal. Makanya gereja Katolik mati-matian mengutuk aborsi. Karena sejak awal. Tandanya apa? Kalau Anda tanya kepada saya, apa tanda? Buktikan Romo. Kalau hidup manusia itu sejak awal. Yesus itu baru beberapa hari hadir dengan Maria mengatakan ya. Elizabeth membuktikan. Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Apa makna dari kisah Injil ini? Sukacita. Immanuel adalah Allah yang tinggal beserta kita. Dalam terjemahan harafiahnya itu Allah itu mematok kemahnya di tengah-tengah kita. Masang kemah. Dan ia mengatakan kepada kita, "Wih, saya tinggal di sini loh bersama kalian." Kita bersyukur bahwa Immanuel itu Allah tinggal bersama kita. Buktinya apa, saudara-saudari?
Sebentar lagi nanti kita membawa Tuhan loh. Apa itu? Tubuh Kristus. Jangan lupakan itu. Kita ini bukan sekedar nerima jatah, makan roti terus pulang, atau melihat roti terus pulang, tapi kita membawa Tuhan. Terjemahan Theotokos, Bunda Allah, itu adalah pembawa Allah. Bukan hanya Ibu Maria, tetapi masing-masing kita setelah ini membawa Allah. Yang kadangkala kita ini pokoknya makan, dikunyah, terus doa, selesai. Seolah-olah kita pulang ya pulang itu membawa firman Tuhan. Tidak, kita ini membawa Tuhan sendiri. Yang darah dagingnya itu sungguh-sungguh kita bawa pulang. Nah, saudari-saudaraku, peristiwa perayaan Ekaristi ini juga mengajak kita, apakah kita sungguh-sungguh membawa Tuhan kepada semua orang yang nanti kita temui. Barangkali di angkot, barangkali di jalan, barangkali di gang rumah dengan tetangga. Apakah kita sungguh-sungguh membawa Tuhan kepada mereka? Dan apakah boleh mereka itu mengenali kita sebagai ini dia pembawa Tuhan? Orang Katolik itu senyum, matanya cerah, cemerlang, penuh harapan, dan sebagainya. Karena apa? Bukan karena hal lain. Karena Tuhan tinggal bersama saya. Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak hanya bertahta di tahta yang luhur di atas. Kadangkala kita mendengar lagu pujian semacam itu, ya. Tapi Tuhan juga tinggal. Khususnya di dalam diri orang-orang Katolik. Darah dan dagingnya itu sungguh kita terima lewat tubuh Kristus yang kita santap. Mari kita hening sejenak. Kita mohon agar Immanuel sungguh-sungguh hadir nyata dalam hidup kita saat ini. Khususnya kita yang setiap kali menerima, menyambut tubuh dan darahnya, sungguh-sungguh membawa Tuhan dan membawa Dia yang juga kita harus wartakan kepada semua orang yang kita jumpai. Kiranya sukacitanya sungguh-sungguh penuh dalam diri kita dan kita boleh bagikan kepada semua orang sebagai pewartaan kita yang sejati.